Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami untuk kesempatan kali ini. Senang sekali kalau saya Ria boleh menemani Anda di program Wisdom of the Day. Dan seperti biasa bersama dengan narasumber tetap kami. Saat ini saya sudah bersama dengan PM Sus Bandono melalui Zoom. Pak Sus, selamat siang Pak Sus. Selamat siang, Ria. Selamat siang. Iya, Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Heartline di seluruh dunia. iya, baik. Pak Sus, topik kita mengapa mudah ingkar janji. Iya, sebagai pembuka, apa yang ingin Anda ceritakan hari ini Pak Sus? Ya, minggu lalu saya ketemu seorang teman Mm-mm. di sebuah mall di Tangsel di sini dekat rumah saya. Dia nampaknya sedang menunggu seseorang dan ketika saya tanya ternyata dia janji sama seorang relasi bisnisnya, saya ulangi seorang relasi bisnisnya, dan sudah hampir 1 jam sang relasi belum juga datang. Kemudian karena saya ikut simpati dengan apa yang sedang digundahkan oleh dia, saya temani dia ngobrol. Nggak berapa lama, kira-kira setengah jam atau 45 menit kemudian kami ngobrol. Kemudian sang relasi mengirim WA yang mengatakan bahwa janji dengan sang teman ini ternyata dibatalkan. Ria, ini cerita seperti ini sekarang ini kelihatannya marak di sekitar kita. Orang dengan enak saja mengingkar janji, orang dengan enak saja mengundurkan waktu, orang dengan enak saja terlambat di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, di komunitas-komunitas, rapat selalu terlambat, pertemuan selalu terlambat, dan dianggap yang lebih menyedihkan lagi adalah mereka terlambat itu dianggapnya sebagai sesuatu hal yang sudah biasa. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak terlambat. Ya, terlambat is a part of our life. Ini yang sangat menyedihkan. Ini yang sebetulnya mau saya angkat, Ria, bahwa budaya ingkar janji termasuk juga budaya terlambat itu sudah menjadi marak di Indonesia ini, Ria. Oke, itu akhirnya menjadi bisa dibilang hal yang Anda garis bawahi. Dengan adanya teknologi kan harusnya yang kayak gini-gini bisa diminimalisir ya Pak ya? Benar, tapi saya pernah baca di sebuah artikel ini Mm-mm. mengatakan bahwa sebetulnya budaya seperti ini justru karena ada teknologi, ada media sosial, ada digitalisasi komunikasi, itu yang menyebabkan orang dengan mudah membatalkan janji atau kemudian menunda dengan sepihak atau dengan semena-mena itu tadi membatalkan tanpa dia bisa dihubungi dan kemudian dia membatalkan tanpa alasan yang jelas. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau Ria tadi mengatakan apakah teknologi tidak bisa membantu, seharusnya ya. Tetapi sekali lagi, teknologi ketika diantisipasi dengan budaya yang keliru, maka outputnya itu juga menjadi keliru lagi. Ini sebetulnya sangat menyedihkan bagi sebuah bangsa, sebuah masyarakat. Karena ingkar janji yang tidak semestinya terlambat dan sebagainya itu kontraproduktif. Jadi ada di sini memberi pesan apa? Jangan pernah ingkar janji gitu. Seperti apa sebetulnya Pak Sus? Ya, saya ingin sebetulnya sebelumnya itu mencoba mencari tahu apa sih Mm. sebabnya orang itu ingkar janji. Mm-mm. Dua subtopik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah sebetulnya ini bicara mengenai siapa yang Anda ajak untuk ketemu, Ya. siapa yang Anda beri janji. Itu yang pertama. Kalau saya janji dengan atasan saya di kantor atau presiden direktur saya di kantor atau saya janji dengan Ya. orang yang menentukan mempunyai pengaruh kepada saya, maka saya tidak akan lupakan. Saya Mm. tidak akan terlambat, apalagi saya akan batalkan. Rela Pasti tidak. menunggu bahkan ya Pak. Tapi bila menunggu, saya kalau mau dulu waktu saya masih kerja, kalau saya mau ketemu bos saya di kantor, maka setengah jam atau super bos saya, maka setengah jam sebelum janji saya sudah datang. Nah, itu bicara mengenai karena dia mempunyai pengaruh yang besar, pengaruh Mm. posisi, pengaruh uang, pengaruh nama baik, semuanya ada di dia. Maksudnya pengaruh kepada saya.
Tapi kalau saya janji dengan seorang office boy di kantor, Mm-mm. saya janji sama namanya cleaning service, katakanlah saya mau ketemu dia untuk kepentingan Mm-mm. makanya saya akan bersikap seenaknya. Sekali lagi Ria, ini sebetulnya adalah bicara mengenai bagaimana Anda memberi penghormatan kepada orang yang Anda janjikan. Itu subtopik yang pertama. Yang pertama adalah pengaruh orang yang Anda janji, Anda buat janji atau lawan janji itu sangat menentukan. Katakanlah saya dipanggil presiden, misalnya ini omong kosong saja. Saya dipanggil presiden, besok pagi jam 6 pagi, jam 5 pagi saya sudah akan sampai di Istana Bogor. Bagaimana caranya? Saya akan usaha semaksimal mungkin. Lah, di lain pihak saya janji sama Ria, ya mungkin janjinya sama-sama jam 6, tapi tidak jam 5 pagi saya sampai di tempatnya Ria. Mungkin jam 6 kurang 5 menit saya sampai. Lain kasus, saya janji sama katakanlah pembantu rumah tangga saya jam 6 pagi, maka jam 9 saya baru akan hadir. Ini pengaruhnya itu menjadi sangat berbeda sehingga ketaatan saya akan janji juga berbeda-beda. Sekali lagi itu menunjukkan penghargaan Anda kepada siapa yang lawan janji Anda. Iya. Itu subtopik yang pertama. Subtopik yang kedua itu begini. Janji itu adalah hutang. Itu yang dari dulu saya sudah kenal. Saya tambahi, hutang adalah janji. Nah, sebetulnya sama-sama. Jadi apakah Anda janji dalam bentuk Anda sesuatu, apakah Anda hutang dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang, maka kedua-duanya harus Anda tepati. Anda tidak boleh ingkar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hutang atau janji atau hutang itu perlu komitmen. Nah, sekali lagi tadi yang pertama adalah bahwa penghargaan kepada seseorang terhadap lawan janji Anda itu akan melahirkan komitmen. Sejauh mana Anda komit terhadap janji Anda. Itu yang pertama. Komitmen itu kadangkala atau seringkali membutuhkan pengorbanan. Jadi kalau misalnya tadi saya janji jam 6 dengan seseorang, jam 5 saya sudah harus siap-siap, jam 6 kurang 10 saya sudah harus tiba di tempat yang dijanjikan. Jadi sekali lagi, ada dua, saya ulangi ada dua. Satu, bagaimana penghargaan Anda kepada seseorang. Yang kedua adalah janji atau hutang perlu komitmen. Dan komitmen seringkali perlu pengorbanan. Ya. Biasanya orang-orang yang mudah ingkar janji gitu, mereka tahu nggak sih Pak, kalau sebetulnya apa yang mereka lakukan itu merugikan banyak orang, baik waktu, tenaga, dan juga materi? Betul sekali. Itu tadi, mereka saya rasa kalau mereka mau berpikir sebentar saja, sedikit saja, mereka akan tahu. Tetapi sekali lagi, mereka begitu meremehkan orang, meremehkan atau menyepelekan orang yang menjadi lawan janji kita. Dan kemudian mereka dengan mudah akan membatalkan janji. Bahkan sering tidak memberitahu alasannya dan untuk apa dan karena apa janji itu dibatalkan. Itu seperti itu. Apakah mereka tahu bahwa janji itu membuat lawan janji kita itu mempunyai konsekuensi yang sudah dibayarkan untuk memenuhi janji itu. Tapi itu sekali lagi, karena penghargaan seseorang kepada lawan janji itu begitu rendah, maka dia menyepelekan. Dan menghargai orang itu seharusnya kan sama. Orang dengan pengaruh yang kecil, orang dengan pengaruh yang besar, kita harus men-treatnya dengan sama seperti equal to the law, equal before the law. Jadi artinya sebetulnya di depan janji itu sebetulnya semua orang equal. Itu kira-kira begitulah kira-kira. Ya. Makin kesini saya lihat istilah baper itu jadi bias sih, jadi akhirnya dimanfaatkan oleh banyak orang begitu, Pak Sus. Ketika kita menagih janji pada seseorang, biasanya mereka akan merespon dengan kamu terlalu sensitif, kamu baper banget sih, bawa-bawa perasaan gitu. Jadi istilah itu jadi kita serba salah, kita mau serius, tapi dianggapnya kita terbawa baper, kita terlalu terbawa perasaan, sensitif gitu, Pak. Iya, itu memang menurut saya sangat merugikan ya, istilah-istilah yang dipakai untuk kepentingan yang kontraproduktif. Saya tadi mengatakan seperti itu. Padahal sebetulnya kalau Ria atau saya atau siapapun janji sama orang dan orang itu selalu atau sering mengingkar janji, maka sebetulnya trust kita kepada yang bersangkutan Berkurang. itu menjadi turun. Dan Anda tahu nggak, trust itu adalah fondasi
dari relasi. Ya, saya ulangi, trust itu adalah fondasi dari relasi. Kalau Anda sering ingkar janji, maka trust orang kepada Anda turun. Kalau trust Anda terhadap orang, kalau orang turun terhadap Anda, trustnya, maka relasinya juga bisa rusak. Sulit Jadi dipercaya ya Pak? sulit dipercaya dan bahasa Inggrisnya ada yang keren gitu. Jadi orang itu tidak trustworthy, tidak bisa dipercaya. Padahal trust dan trustworthy itu adalah dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Ini gimana Pak? Seseorang yang mudah mengucapkan janji pada orang lain, tadi Anda menyatakan bahwa ini sulit buat mereka dipercaya pada orang lain. Sebetulnya kan ini kalau kita lihat sesuatu yang lebih kecil dari rumah lah gitu ya. Suami yang bilang katanya nanti saya pulang jam 5, nggak tahu pulang jam 8 malam. Itu aja kan udah bikin jadi panjang tuh nanti ceritanya. Ya, memang janji itu memang perlu pengorbanan. Jadi seringkali agar kita menepati janji, maka kita harus punya komitmen. Karena kita punya komitmen, kita harus harus atau sering memberikan pengorbanan. Itu 3 hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Janji, menepati janji, komitmen dan pengorbanan. Itu ya, tapi lebih dari seperti itu. Pengaruh lawan janji Anda sangat menentukan bagaimana caranya Anda melunaskan janji Anda. Kalau janji politik gimana Pak? Nah ini sedikit berbeda ini memang. Janji politik itu sebetulnya kalau menurut saya sama sekali tidak ada artinya. Kalau menurut saya. Jadi kalau seorang caleg atau seorang calon gubernur, calon bupati atau bahkan calon presiden mengeluarkan janji politik atau partai politik juga sering mengeluarkan janji politik. Itu saya sama sekali tidak bisa saya anggap sebagai sebuah janji. Omdo dong Pak, omdo gitu. Omdo, dan itu kita harus menangkapnya seperti itu karena janji politik itu sekali lagi janji politik itu adalah sebuah sebuah campaign ya, bahasa Inggrisnya itu sebetulnya lebih banyak dia campaign, kampanye atau ya itu tadi promosi. Jadi kita tidak akan bisa menangkap atau memegang janji politik. Karena apa? Karena politik itu sendiri sudah bisa berubah setiap saat. Oleh sebab itu janji politik juga sama saja. Oleh sebab itu Ria, saya sekalian ini ingin menyampaikan bahwa kepada calon legislatif, kepada calon pemimpin kita, jangan percaya pada janji politik. Percayalah pada track record dia. Jadi kalau track record dia sudah bagus, Anda pegang track recordnya. Tapi kalau track record selama ini jelek, maka ya janganlah pegang dia meskipun dia punya janji politik yang setinggi langit. Karena apa? Past behavior predicts future behavior. Itu ada pepatah seperti itu. Jadi perilaku-perilaku yang masa lalu bisa digunakan untuk mempredik, untuk meramal, untuk membayangkan apa yang terjadi di masa depan. Jadi sekali lagi janji politik ini harus dikeluarkan karena dari awal asumsinya adalah janji politik itu bukan janji, tapi campaign. Campaign itu kampanye ya. Kampanye itu ada unsur, di kata kampanye itu sudah ada unsur bohong, ada unsur meniup balon dan sebagainya. Iya. Terakhir Pak Sus, kalau janji bayar utang gimana? Lah itu seru nih. Janji bayar utang adalah janji. Karena begini, biasanya kalau orang hutang itu kan tahu, ini kamu akan kembalikan kapan? Katakanlah 1 tahun tanggal sekian. Nah, sebetulnya saya yang mendapat hutang itu kemudian saya sudah mengatur strategi di mana nanti pada saat tertentu saya akan mendapat uang pengembalian utang dari dia. Tapi yang terjadi sekarang ini yang musim di masyarakat, kalau kita nagih janji nagih utang, maka mereka yang marah. Galakan mereka gitu ya Pak? Galakan mereka daripada kita. Saya nggak ngerti jawabnya. Ya, marilah kita doakan saja Ria supaya orang-orang yang seperti itu yang sudah kita tolong kemudian ternyata dia menikam dari depan bukan dari belakang. Itu dari saya Ria. Iya, pesan Anda di closing statement dari Anda Pak. Ya, saya ingin membacakan sebuah pepatah quote dalam bahasa Inggris. Promise require commitments, which often demand sacrifice. But on the top of it is honor. Jadi janji itu membutuhkan komitmen dan komitmen seringkali membutuhkan pengorbanan. Tetapi jangan lupa, di atas itu semua
ada sebuah kata yang kita layak lihat, sematkan kepada dia, yaitu kehormatan. Selamat siang, Ria. Ya, selamat siang. Terima kasih PM Susbandono. Anda bisa nonton lagi siaran kami atau siaran saya bersama dengan PM Susbandono. Mengapa mudah ingkar janji di YouTube channel Heartline Network.